Update terbaru pencarian Eril setelah 1 minggu dikabarkan terseret arus. Diduga berada di kedalaman 3 meter lebih, tim SAR belum mampu menjangkau. Ridwan Kamil meminta doa hingga keluarga mengaku sudah ikhlas. Kemana Eril berada? Jika melihat lokasi terseret arus, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut diperkirakan berada di salah satu di antara 2 titik. Menurut keterangan saksi, Eril terakhir terlihat di dekat 2 pintu air tak jauh dari lokasi terseret arus di kota Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Pada Minggu 29 Mei kemarin, tim SAR telah melakukan pencarian di sekitar pintu air tersebut. Petugas menggunakan drone dan sensor yang bisa mendeteksi pada kedalaman 3 meter. Namun hasilnya nihil. Apakah Eril berada di dasar yang berkedalaman lebih dari 3 meter? Tim SAR sejauh ini belum mampu menjangkau sedalam itu. Sebagai informasi, Sungai Are yang airnya bersumber dari pegunungan Alpen itu memiliki panjang 295 km. Sungai ini bermuara di Danau Thun. Mengacu pada Google Map, jarak antara Bern dan Danau Thun sekitar 39 km. Kalau terus terseret air, maka tubuh Eril diperkirakan berada di Danau Thun. Tim SAR sudah melakukan pencarian di sekitar danau tersebut, namun juga belum membuahkan hasil. Pada Minggu 29 Mei 2022, cuaca di sekitar lokasi pencarian cerah dan debit Sungai Are juga disebut tidaklah besar. Sekretaris Daerah atau Sekda Jabar Setiawan Wangsa Atmaja mengaku mendapatkan kabar tentang pelaksanaan pencarian Eril. Setiawan mengungkap saat ini kondisi cuaca dan debit air Sungai Are lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Setiawan juga meminta agar masyarakat terus mendoakan keselamatan Eril. Ia pun berharap segera ada kabar baik terkait proses pencarian putra sulung Ridwan Kamil tersebut. Sementara itu, LP Mas Muzaman, adik kandung Ridwan Kamil, menceritakan momen sebelum Eril memutuskan berenang menyusuri Sungai Are. Berdasarkan penuturan keluarga di Swiss, sebelum memutuskan berenang, Eril sempat mengobservasi kondisi sungai. Sebab Eril dikenal sebagai pemuda yang aktif berolahraga, bisa berenang, bahkan memiliki sertifikat menyelam atau diving. Eril pun dikenal sebagai figur yang mandiri serta punya jiwa sosial. Namun, debit air Sungai Are yang cenderung tinggi membuat kondisi arus lebih deras dari biasanya. Hal itu pula yang diduga menjadi penyebab Eril hanyut hingga akhirnya menghilang. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Haddad, yang memberikan keterangan secara virtual dalam konferensi pers tersebut mengungkapkan bahwa saat Eril berenang, suhu Sungai Are mencapai 16 derajat Celcius. Saat itu suhu di Are 16 derajat Celcius dengan arus cukup kuat, ujarnya. Tidak hanya dingin dan deras, Mulyaman juga mengatakan kondisi air Sungai Are kala itu juga cukup keruh dibandingkan situasi normal yang biru bening. Menurut Mulyaman, sejak Eril pertama kali dilaporkan terseret, tim SAR setempat langsung melakukan pencarian. Bahkan di hari pertama pencarian, tim SAR sempat menggunakan drone thermal untuk mencari keberadaan Eril dengan metode deteksi suhu tubuh, meski akhirnya belum membuahkan hasil. Selama proses pencarian berlangsung, Ridwan Kamil pun selalu berada di dekat tim kepolisian yang menyusuri Sungai Are. Ridwan Kamil dan istrinya Atalia berkesempatan bertemu Hendrik
Penduduk band yang membantu menyelamatkan Putri dan temannya naik ke daratan. Di saat yang sama, Ariel terbawa arus. Dia tak bisa menyelamatkan karena derasnya sungai Are. Heinrich turut menyampaikan simpati yang sedalam-dalamnya kepada Ridwan Kamil, serta menerima apresiasi dan rasa terima kasih dari Gubernur Jawa Barat itu. Keduanya berpelukan. Momen itu terlihat sangat mengharukan. Diceritakan saat itu Camelia Letitia Azahra berenang di Sungai Are bersama kakaknya Emeril Khan Mumtaz alias Ariel. Heinrich yang sedang berada di dekat mereka saat melihat arus begitu deras. Ia berhasil menyelamatkan Camelia. Naas bagi Ariel karena tangannya terlepas dan dengan cepat terbawa arus. Kepada Ridwan Kamil, Heinrich mengungkapkan keprihatinannya atas belum ditemukannya Ariel. Ia berharap Ariel bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Tak hanya Heinrich, wali kota Bern Alek van Gravenich juga menemui Ridwan Kamil beserta istri dan menyampaikan simpatinya. Dalam pertemuannya itu hadir pula Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss Mulyaman. Gravenich juga menyatakan dukungannya dalam upaya pencarian Ariel. Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil pun menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Gravenich dan Heinrich yang telah menolong putrinya. Berdasarkan keterangan resmi Kemenlu Republik Indonesia, dalam proses pencarian Ariel di Sungai Are pada Senin 30 Mei 2022 kemarin, tim SAR menggunakan metode jalan kaki, perahu, drone, dan selam. Keluarga Ridwan Kamil juga berkonsultasi dengan ulama terkait hilangnya Emeril di Sungai Are, Bern, Swiss. Keluarga mengaku sudah ikhlas dengan apapun nanti hasil pencarian. Berbagai skenario untuk antisipasi pun telah dipersiapkan. Hal tersebut disampaikan adik Ridwan Kamil LP kemarin. LP mengatakan, dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama untuk kami dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam terhadap apapun yang menjadi takdir dari Ariel, terangnya. Di sisi lain, Nabila Ismanur Habibah, kekasih Ariel, menyampaikan pesannya di Instagram. Pesan itu diunggah bersamaan dengan foto kebersamaan mereka. Dalam bahasa Inggris, Nabila Ismanur Habibah menyampaikan pesan agar Ariel bisa tetap kuat dan tidak takut terhadap apapun. Ia juga menyampaikan rasa rindunya. Pegang tanganku erat-erat dan mari kita selesaikan ini bersama. Tolong tetap bertahan, Ril. Aku tahu kamu sangat kuat. Jangan takut pada apapun. Aku di sini untuk bersamamu sampai kita bertemu lagi secepatnya, tulisnya. Aku sangat merindukanmu seperti yang selalu aku lakukan, sambungnya. Melihat kabar masih belum ditemukannya Ariel, para warganet serta para artis pun ramai-ramai bersimpati dan berdoa untuk keselamatan Ariel. Wah, kita doakan agar segera dipertemukan ya pemirsa. Dan untuk update terbaru, berita-berita terkini dan terupdate dari Triono agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari Triono. Jangan lupa subscribe.